Lampu-lampu kota tampak berkelip dari balik kaca jendela hotel tua itu. Bangunan lama, gedungnya tinggi. Di lobi, aroma karpet lembab bercampur wangi pengharum ruangan yang terlalu kuat. Dua remaja perempuan berdiri di depan meja resepsionis. Kakaknya bernama Nadira, 20 tahun. Wajahnya tenang, tapi matanya selalu awas. Adiknya, Lina, 17 tahun, lebih ceria, meski sejak tadi terlihat gelisah. "Kamar 317 ya," kata resepsionis sambil menyerahkan kunci. Suaranya datar. Entah kenapa, saat mendengar nomor kamar itu, Lina merinding. Kamar 317 cukup luas. 2 ranjang. Lemari kayu tinggi di sudut ruangan. Meja rias. Dan kamar mandi di dalam. Lampunya agak redup, meski sudah dinyalakan maksimal. "Hotel tua sih, tapi lumayanlah," kata Nadira sambil meletakkan tas. Lina tidak langsung menjawab. Ia menatap lemari tinggi itu. Entah kenapa, ia merasa ada yang memperhatikannya dari atas. Malam mulai turun. Hujan dan petir terdengar menghantam jendela. Sekitar pukul 10 malam, saat Nadira hampir tertidur, terdengar suara air. "Kak, kamu nyalain keran?" tanya Lina pelan. Nadira membuka mata. "Enggak." Mereka saling menatap, lalu menatap pintu kamar mandi. Pintu tertutup. Tapi suara air terdengar jelas. Nadira bangkit, membuka pintu kamar mandi. Keran wastafel menyala sendiri. Ia buru-buru mematikannya. Saat berbalik, ia melihat sesuatu di cermin wastafel. Siluet perempuan berdiri di belakangnya. Rambutnya panjang menutupi wajah. Nadira menjerit dan berbalik cepat. Saat dilihat sekali lagi, kosong, tidak ada siapa-siapa. Malam berikutnya jauh lebih buruk. Sekitar pukul 2 pagi, Lina terbangun karena merasa diperhatikan. Dadanya sesak. Pelan-pelan, ia menoleh ke arah lemari. Dan saat itulah ia melihatnya. Seorang perempuan duduk di atas lemari. Kakinya menggantung. Rambutnya panjang, hitam, basah seperti habis kehujanan. Wajahnya pucat, matanya cekung dan hitam sepenuhnya. Perempuan itu tersenyum ke arah Lina. Lina membeku. Tidak bisa berteriak. Tidak bisa bergerak. Perempuan itu menurunkan kepalanya, dan berbisik. "Kau bisa melihatku?" katanya sambil tertawa melengking. Lampu kamar mati mendadak. Lina pingsan. Keesokan harinya, Lina demam tinggi. Nadira memutuskan tetap menginap 1 malam lagi karena adiknya belum kuat bepergian. Malam itu, Nadira ke kamar mandi sebentar. Saat kembali, ia melihat Lina duduk di ranjang, membelakanginya. "Lin," panggil Nadira pelan. Perempuan itu menoleh. Wajahnya persis Lina, tapi matanya cekung dan hitam sepenuhnya. Senyumnya terlalu lebar. "Kak, aku capek," katanya. Nadira mundur perlahan. Ia tahu ini tidak benar, dan sosok itu bukan Lina. Karena Lina yang asli, sedang tidur di ranjang sebelahnya. Sosok itu tertawa pelan. Lampu berkedip, dan tubuh Lina asli yang sedang tidur mendadak duduk tegak, matanya terbelalak. Lina kesurupan. Lina menjerit dengan suara yang bukan suaranya. Tangannya mencengkeram spray. Suaranya berubah berat. "Ini kamarku," katanya sambil melotot ke arah Nadira. Nadira menangis sambil memeluk adiknya. "Tolong, siapa kamu?" Tubuh Lina terdiam. Lalu bicara pelan, lirih, penuh kesedihan. Ia bernama Sari. Dulu, kamar 317 adalah kamar terakhirnya. Ia menginap di sana. Saat itu pacarnya datang. Pertengkaran terjadi. Cemburu dan amarah yang tidak bisa terkontrol. Malam itu, ia dibunuh di kamar ini. Mayatnya tidak pernah ditemukan. Pacarnya membawa tubuhnya lewat pintu belakang hotel, menggunakan koper. Dan menguburnya di kebun tebu di belakang bangunan. "Aku tidak tenang. Aku ingin pulang. Tolong, temukan aku," katanya terisak. Air mata Lina mengalir tanpa sadar. Paginya, Nadira menceritakan kejadian semalam dengan petugas hotel.
Dengan bantuan petugas hotel senior yang akhirnya mengaku mengetahui cerita itu, polisi datang, dan kasus lama diusut kembali. Pihak berwenang menggali kebun tebu, dan mereka menemukan kerangka manusia terbungkus kain hotel lama. Setelah dikuburkan dengan layak dan didoakan, suasana hotel berubah sunyi. Terlalu sunyi. Dan pembunuh Sari berhasil ditangkap, dan dipenjara seumur hidup. Besoknya, Nadira dan Lina cekut dari hotel itu. Mereka berdiri di lobi dengan wajah pucat. Saat menyerahkan kunci, Nadira menoleh ke arah lorong hotel. Di ujung lorong lantai 3, seorang perempuan berdiri. Rambutnya panjang. Wajahnya tenang. Ia tersenyum, lalu perlahan menghilang. Lift menutup. Mereka tidak pernah kembali ke hotel itu lagi. Dan kamar 317 tetap terkunci hingga sekarang.